Hai Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi di Ngobrol Seru by IDN Times. Tamu istimewa saya, meskipun nggak bisa lama-lama, adalah Kak Anies Baswedan, Capres 2024 di pemilu Gubernur DKI 2017 sampai 2022 ya. Nah, langsung aja nih, karena yang sedang ramai adalah untuk Pilgub atau Pilkada DKI, di mana nama Kak Anies bahkan disebut-sebut sudah mendapatkan dukungan dari PDIP. Tentu ini sesuatu yang menarik karena PDIP itu selama 5 tahun Kak Anies jadi gubernur tuh oposannya Gubernur Anies Baswedan. Gimana Kak? Iya, makasih Kak Uni udah saya sebenarnya datang ke sini mau ngobrol-ngobrol aja mau makan sama enak ya? Iya. Jangan kapok ya. Terus, tapi kalau udah Kak Uni Lubis yang minta bagaimana kita terusin aja. Jadi gini Kak Uni, terima kasih dan soal pilkada ini memang sedang dipertimbangkan, lagi banyak ngobrol dengan banyak pihak dan ingin tahu juga kita seperti apa sesungguhnya aspirasi yang ada di masyarakat Jakarta sekarang. Jadi fase ini memang fase proses memutuskan apakah nantinya akan meneruskan apa yang atau kembali ke Jakarta atau yang lainnya. Tapi semangat nggak kembali ke Jakarta untuk periode kedua? Karena kan wajar aja, karena banyak kepala daerah lain kan juga 2 periode gitu kan? Ya, memang itu kalau melihat apa yang kemarin kita kerjakan ya di Jakarta, apalagi kalau lihat kondisi kampung seperti Kampung Bayam, lalu kampung-kampung padat penduduk yang waktu itu menjadi prioritas kita. Terus selama beberapa waktu ini justru kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Itu semua membuat ada perasaan di sini tuh harusnya ini bisa dikerjakan lebih baik. Harusnya mereka bisa hidup lebih baik. Jadi kalau udah lihat begitu tuh, itu yang seringkali mengganggu perasaan. Kalau diam saja, membiarkan. Nah itu salah satu. Jadi merasa tugas belum selesai gitu ya? Iya, tugas belum selesai dan juga kondisi Jakarta ini kan sebenarnya rumah buat semua ya Kak ya. Buat yang sudah sejahtera maupun yang datang ke sini untuk bisa sejahtera. Mereka semua ingin dapat kesempatan yang sama. Nah, itu juga yang waktu 5 tahun saya bertugas di Jakarta jadi prioritas utama. Bagaimana membuat kota ini kota yang setara buat semuanya. Nah, saya menyaksikan dan mendengar laporan apa yang terjadi beberapa waktu ini seringkali tidak sejalan dengan prinsip itu. Nah, itu salah satu kalau disebut pulling factor itu. Yang membuat kami merasa perlu ambil tanggung jawab. Baru tadi pagi juga datang. Jadi saya ini tiap hari Kak, hampir tiap hari datang rombongan warga dari kampung-kampung di Jakarta yang mengundang Pak Anies tolong datang, Pak Anies tolong disampaikan, tolong diterima. Jadi tadi sebelum saya ke sini itu rombongan aktivis-aktivis buruh, teman-teman aktivis buruh yang mereka bilang Pak ini tolong situasinya seperti ini ABCDFG. Jadi kebanyakan yang datang adalah mereka yang lemah, yang terlemahkan, yang pada waktu kami bertugas dulu memang menjadi prioritas. Saya sering sampaikan prinsipnya, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dan pendekatan itu yang kami kerjakan waktu di Jakarta. Nah sekarang banyak dari warga yang datang menyampaikan aspirasi itu. Nah sambil kita melihat bagaimana situasi politiknya. Karena pada akhirnya kan keputusan tentang proses pilkada ini tidak di tangan yang dicalonkan, tapi di tangan yang mencalonkan. Memberikan tiket ya? Iya, karena keputusannya ada pada pimpinan-pimpinan partai. Nah bila pimpinan-pimpinan partai memutuskan, maka kita menjalani. Tapi bila tidak, ya kita harus jalani yang lain. Nah sekarang kami sedang menimbang, sedang mendiskusikan soal itu. Nah, tapi faktanya juga adalah partai-partai yang mengusung Kak Anies di Pilpres itu di Jakarta suaranya naik semua ya? Iya. Ya. Apakah itu kira-kira membuat bisa linear bahwa mereka merasa
bahwa ternyata mendukung Anies punya peluang yang baik di Jakarta gitu. Ya, kalau kita lihat kemarin, alhamdulillah 3 partai pengusung itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya PKB, PKB itu meningkat 100% kursi DPRD-nya. Dari 5 ke 10. Dari 5 ke 10. Kemudian Nasdem itu meningkat dari 7 menjadi 11. Kemudian PKS mengalami peningkatan, memang jumlah kursinya tidak banyak, tapi sekarang menjadi yang tertinggi di antara semua, sehingga menjadi ketua DPRD. Di sisi lain, partai-partai lain mengalami penurunan atau stabil. Jadi memang terlihat ada pergerakan pemilih. Saya menyaksikan pemilih di Jakarta ini pemilih yang kritis dan mereka memberikan reward dan punishment berdasarkan sikap partai di era sebelumnya. Jadi pernah ada situasi di mana seperti P3 itu memiliki aspirasi yang berbeda dengan konstituennya, dan di 2019 dari 10 kursi tinggal 1. Sekarang pun tinggal 1. Jadi kita menyaksikan pemilih Jakarta itu pemilih yang kritis, yang memberikan memberikan dukungan bila mereka menjalankan yang diharapkan, dan memberikan hukuman bila tidak menjalankan yang mereka harapkan. Sebenarnya bagi demokrasi ini baik, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana wakil rakyat itu mendapatkan dukungan bila sejalan dengan aspirasi rakyat, dan mendapatkan hukuman bila tidak sejalan dengan wakil rakyat. Itulah sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Dengan begitu maka wakil rakyat harus bertindak, berperilaku sesuai dengan aspirasi yang diwakili, namanya aja wakil. Nah, ini yang terjadi di dalam konteks Jakarta. Yang repot tuh kan begini, bila partai bertindak apapun tetap didukung. Nah, itu kan jadi repot. Atau bertindak apapun tetap tidak didukung. Nah, ini repot. Tapi kalau rakyat Jakarta, saya lihat dalam beberapa waktu ini memberikan dukungan atau menarik dukungan kepada partai politik berdasarkan persepsi mereka atas kinerja partainya. Nah, ini kan menarik, masuk nama PDIP, dan kami mendapat kabar bahwa sebetulnya sudah ada approach yang serius terutama dari DPD ya. Tetapi kan kombinasi antara PDIP, kemudian kalau ternyata ada PKS, itu kan apakah ini sesuatu yang wajar? Karena memang pemilu di pusat itu memang beda ya situasinya dengan di daerah yang bisa sangat cair ya koalisinya ya. Iya, dan sesungguhnya juga kalau kita perhatikan, semua ini partai manapun pada ujungnya kan berbicara tentang kepentingan masyarakat juga. Jadi apapun agenda yang dibawa, pada ujungnya bagaimana bisa memenuhi harapan publik. Nah, di dalam partai ada ideologi, kemudian ideologi itu terjemahannya dalam bentuk agenda politik, terjemahan lagi dalam bentuk agenda kebijakan. Nah, ada perbedaan-perbedaan antar partai yang sudah terjadi menahun. Karena menahun perbedaan itu, maka mengkristal. Dan ketika mengkristal, maka menjadi kaku, seakan-akan tidak bisa bersama gitu. Karena kan udah mengkristal aja namanya kan kaku, mana ada kristal lentur gitu. Nah, ketika ada kerjasama, maka sesungguhnya kita akan menyaksikan sebuah kebaruan nih di masyarakat. Ketika partai dalam posisi yang tidak pernah bersama-sama di tingkat pimpinan, maka di tingkat pendukung juga cenderung nggak sama-sama. Tapi ketika di tingkat pimpinan itu bisa bersama-sama, ya nanti ke bawah juga akan bersama-sama. Jadi saya melihat bila terjadi kebersamaan itu mudah-mudahan akan membuat kohesivitas masyarakat menjadi meningkat. Masyarakat yang mungkin terpolarisasi karena ideologi, karena garis politik, ketika partai-partai bisa bekerja sama secara nyaman, maka warga pun menjadi lebih kohesif. Jadi sesungguhnya kalau sampai terjadi
kerjasama lintas platform politik, maka itu baik untuk persatuan kita. Dan saya rasa ini bagian dari pematangan berdemokrasi, bahwa kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja selama tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. 2 pertanyaan pendek terakhir, jika jadi gubernur DKI lagi, apakah mau mewujudkan konsesi pengelolaan hak JIS antara Pemprov dengan Persija? Ini titipan dari sport. Gini loh, ini ya Jakarta International Stadium JIS itu memang dibangun waktu itu sebagai janji kepada pendukung Persija, The Jack, karena mereka selama bertahun-tahun tidak punya stadion dan sudah dijanjikan tidak terrealisasi, tidak terrealisasi. Sehingga kami waktu itu berkomitmen kami akan memenuhi janji itu supaya klub kesayangan warga Jakarta ini tidak harus berumah di tempat lain, tapi bisa berumah di Jakarta. Itu sebabnya JIS dibangun. Nah, proses pembangunan JIS itu seharusnya sudah bisa selesai di kuartal keempat tahun 2021. Tetapi kemudian ada pandemi kan kita tahu di 2020, dan karena itulah kemudian menjadi mundur. Dan karena menjadi mundur maka baru selesainya di tahun 2022. Nah, proses penyusunan kerjasama belum tuntas antara JIS dengan pengelola Persija. Jadi itulah salah satu contoh sebenarnya. Ini hal-hal begini tuh tinggal diterusin aja gitu. Betul. Tinggal diterusin aja, jadi itu selesai. Akhirnya Persija bisa berumah di JIS karena itulah untuk Persija. Kemudian dan harapannya JIS itu juga dipakai secara optimal. Sayang sekali kita punya fasilitas tidak dipakai. Nah, kita berharap ke depan itu dipakai. Nah, saya belum tahu nantinya akan mengambil rute ini apa tidak. Tapi kalau rute ini diambil, maka kita ingin fasilitas yang kelas dunia itu dipakai optimal, termasuk untuk rumahnya Persija. Persija ya. Oke. Nah, terakhir ada fenomena yang menarik mungkin pertama kalinya dalam pemilu di Indonesia ya, sehingga kemudian membuat Kak Anies dipanggil sebagai abah online, ya kan, dan juga Bubble Anies Bubble ya ke K-pop stan ini. Dan saya lihat dari IG-nya abis itu masih tetap ketemu, keep kontak. Gimana Kak Anies tuh ngelihat support dari yang nggak pernah terbayangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya ya? Kak, ini ya teman-teman humanis, Anies Bubble, dan semua teman-teman muda di dalam komunitas ini, mereka adalah anak-anak muda yang dahsyat. Coba bayangin Kak, mereka memasang billboard tuh di banyak kota, dan itu kan videotron tuh. Menyewa itu kan itu kan harus pakai biaya. Mereka urunan, lalu mereka membuat website, mereka bikin acara tanam mangrove. Ketika ada bencana-bencana kemana-mana mereka datang atas nama humanis dengan rombongan Anies Bubble dan komunitas itu semua. Dan yang menarik Kak, mereka tidak pernah melakukan itu sambil bilang, Pak Anies, I did it. Ketika saya tanya, tidak mengklaim ya. Ketika saya tanya, boleh nggak saya ketemu dengan mereka? Nggak usah, Pak Anies nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Kami nggak perlu Pak Anies tahu siapa kita. Pak Anies nggak perlu. Jadi mereka itu melakukan tanpa meminta recognition. Dan itu dalam proses politik sesuatu yang sangat jarang terjadi. Betul. Yang sering terjadi kan mengerjakan sesuatu, belum dikerjakan aja udah bilang saya ngerjain ini Pak ya gitu. Jangan lupa ya nanti. Iya, ini tuh enggak. Ini tuh penuh dengan ketulusan, keikhlasan. Walaupun yang saya temukan juga di berbagai daerah selama kampanye kemarin. Kampanye kami kemarin itu di hampir semua tempat itu semuanya adalah swakarsa, swakarya, swadana. Nah, teman-teman ini melengkapi itu semua. Jadi bahkan ketika saya undang mereka datang ke rumah untuk ngobrol-ngobrol, sebagian juga datang dengan pakai masker. Karena bagi mereka saya ikut membantu Anda karena saya percaya. Tapi nggak perlu harus kelihatan Pak Anies nggak perlu tahu saya siapa. Ya. Nah, ini fenomena kepedulian anak muda pada politik
dikerjakan dengan serius. Dan salah satu kado ulang tahun yang saya nggak pernah bayangkan adalah ketika mereka memasang Videotron di, kalau tidak salah 90 stasiun lebih seluruh Indonesia. Stasiun-stasiun kereta api, mereka ucapin selamat ulang tahun tuh di mana-mana. Dan ini pemilu udah selesai, jadi mereka ucapin itu. Nah ini saya menerima ini sebagai sebuah kepercayaan bahwa anak-anak muda sejak Republik ini didirikan dulu, ketika terpanggil untuk terlibat dalam urusan kemasyarakatan, mereka all out. Kak Uni, coba lihat era 60-an, 40-an, ketika terjadi revolusi, memang yang berangkat siapa sih? Anak belasan tahun. Betul. Yang berangkat siapa? Anak umur awal 20-an. Dan mereka berangkat sepenuh hati. Yang kita kenal sekarang ini sebagai pahlawan-pahlawan yang tak dikenal. Yang banyak itu yang meninggal itu usia-usianya akhir belasan atau awal 20-an. Dan sekarang saya ingin mengatakan, kita masih punya stok anak-anak muda yang pejuang. Kita masih punya stok anak-anak muda yang peduli dengan masalah publik. Dan ketika mereka menunjukkan kepeduliannya, mereka memancarkan keikhlasan yang tak bisa dibandingkan dengan yang lain. Mereka masuk wilayah politik dengan itu. Nah, saya merasa bersyukur betul bahwa saya bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Dan Kak Uni, waktu saya diundang, mereka kumpul buka puasa. Saya datang dari mana-mana, Kak. Dan datang dari mana-mana itu, mereka ada yang datang itu dengan membuat sketch dijual untuk beli tiket. Ada yang membuat dijual di online untuk beli tiket. Jadi mereka juga bukan kemudian berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Mereka juga untuk datang ke sini itu harus melakukan. Karena kreativitasnya mereka tuh juga suka bagi-bagi freebies istilahnya kita. Kak. Yang gratisan-gratisan. Iya, di mana-mana Kak. Saya datang ke banyak tempat itu selalu ada stand-nya dari mereka. Nah, ini saya melihat sebagai fenomena baru. Yang membuat proses politik itu menjadi riang gembira. Menjadi menyenangkan. Karena mereka membuat politik itu nggak menjadi menegangkan. Tapi ceria. Dan penuh dengan antusiasme yang energinya positif sekali. Itu yang saya rasakan selama proses kemarin. Jadi saya am very proud of them, dan saya berharap sekali bahwa cara seperti ini mudah-mudahan bisa membesar, menjangkau semua. Dan mereka juga mengatakan kepada saya, Pak Anies, kami suka dengan pola Pak Anies yang lakukan desak Anies itu. Karena pola itu membuat kami itu merasa ketika bicara tentang politik, itu ada soal policy, ada soal ide. Sehingga politik itu tidak semata-mata. Boleh challenging, jadi boleh men-challenge, nanya langsung. Boleh challenge. Ya. Dan boleh tanya apa aja gitu. Dan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Yang kebanyakan yang berada di wilayah politik gak kepengen ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif begitu gitu. Aku datang langsung yang di Hyatt, di Arya Duta. Oh, dia datang ya waktu itu ya? Jadi itu kata mereka membuat kami juga merasa seperti it takes two to tango. Satu sisi mereka merasa apa yang kami kerjakan itu sejalan dengan cara berpikir teman-teman muda sekarang. Di sisi lain saya merasa ketemu dengan teman-teman yang memilih mendukung, yang semangat mendukungnya itu bermodalkan ketulusan yang luar biasa. Jadi ada ketulusan, ada kreativitas yang luar biasa tinggi, lalu ada semangat yang luar biasa tinggi. Itu kombinasi tiga itu yang saya lihat pada teman-teman muda yang ada di Humanis ataupun ada di Anies Bubble dan komunitas-komunitas yang serangkaian mereka semua. Yang pertama kali fenomena itu muncul di pemilu 2024. Sebetulnya banyak banget yang ingin ditanyakan, tetapi waktunya terbatas. Mudah-mudahan Kak Anies, ini bukan yang pertama dan terakhir, mampir di kantornya IDN Times yang baru aja berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Yang ke-10, ya kan, 1 dekade IDN Times. Terima kasih, sampai ketemu di Ngobrol Seru berikutnya.